Oke, apalagi? Mhm. Sudah, Dok. Sudah. Ya, oke, lanjut. Ya. Selanjutnya Xavier, Dok. Oke. Usianya 4 tahun. Positifnya sekarang ini saat terapi abahnya bagus, mau mengikuti. Tapi kalau di rumah nggak mau, dokter. Negatifnya ini itu, Dok. Gangguan tidurnya kacau, kebalik gitu, dokter. Kemarin juga sudah sempat dikasihkan apa? Kemarin kan dicek yang anti dopamin ya, Dok ya. Ternyata dopaminnya itu AI, dokter. Oke. Terus dikasihkan ESO anti dopamin. Oke. Terus tapi tetap dokter ini masih gangguan yang tidurnya masih kacau. Lalu untuk mondar-mandirnya juga nggak jelas, sudah berkurang loncat-loncatnya, flapping. Untuk kosakatanya udah banyak, tapi untuk komunikasi dua arahnya belum. Bentar, Neng. Kita masih ngomongin topik yang pertama tadi, yang gangguan tidur. Gangguan tidur tadi kan banyak hal ya. Nomor satu, yang perlu saya pikirkan adalah kamu sudah pernah belum terapi anak ini dengan nervous to calm down. Sudah pernah, dokter. Coba nanti kamu cek lagi ya, butuh atau enggak ya. Kemudian kamu cek lagi yang masalahnya excess copper, deficiency zinc. Nah, kalau ternyata nanti dia ketahuan excess copper deficiency zinc, coba kamu perhatikan, jangan-jangan biostratnya bisa kita tambah lagi nih. Karena zinc-nya mau dapat dari mana? Ya. Coba dicek ya, itu gangguan tidur. Terus yang ketiga, yang aku baru ingat program untuk gangguan tidur yang bisa kamu cek juga karena ini pineal block. Kamu cek pineal block-nya. Oke. Kemudian gangguan tidur lagi. Kalau menurut presentasinya Dr. Mariska tadi, kamu bisa lihat juga di masalah neurotransmitter. Ya, salah satunya tadi udah ketemu ya, gangguannya di dopamin ya. Kamu udah lihat belum di Enega sama GSM-nya? Jadi kadang-kadang waktu kamu nanti ngasih ESO, selain kamu kasih anti dopamin, masukkan juga anti Enega, kalau memang dibutuhkan ya, sama dikasih untuk increase GSM. Yaitu kalau memang gangguannya di sana. Jadi jangan tunggal cuma ngasih dopamin aja, karena mungkin case-nya kita ini lebih dari yang kita bayangkan. Ya, gangguan tidurnya ini lebih dari yang kita bayangkan. Oke. Terus apa lagi? Ini ada kalimat yang bagus sekali loh, aku suka sekali yang belum kalian bahas. Masih suka bakar baju itu. Oh iya. Kamu udah cek alergi itu, fabrics? Material. Ya, karena alergi fabriknya hati-hati ya, karena anak yang alergi bahan baju itu suka-suka seperti itu boleh kamu terapi awal ya. Terus sama si keringat ya, kamu boleh cek keringat ya, kamu boleh cek fabrics ya, boleh kamu terapi awal. Minimal perilakunya membaik aja ya, dia jadi enggak, itu kan jadi hipersensori ya, hipersensori kulitnya. Kita kurangi dengan itu, dengan terapi material atau fabrics. Oke. So, your next problem apa? Programnya mau diapain lagi? Ya itu tadi, Dok, kalau hasil pemeriksaan kurang lebih sama, Dok, masih ada berinflamasi neurotransmitter yang Enega sama GSM. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut. Kalian sudah tahu juga mau diapain. Ya, tapi nanti tolong diperhatikan yang itu kamu cek ya, yang kamu buat nanti oil untuk membantu ya. Kamu coba cek apakah bisa kalau kita kasih oilnya itu jadi satu dicampurin dopamin dengan Enega ya, jadi AI. Kemudian GSM-nya yang untuk support ya, jadikan A gitu ya. Siapa tahu bisa. Oke, good. Lanjut. Selanjutnya Avicenna Abista. Ini anak baru, dokter. Ya. Sudah
terapinya sudah masuk ke angka 5. Wih, 144 yang mantap nih. Luar biasa. Oke, sampaikan ceritamu. Mantap ini. Awal terapinya itu mamanya mengeluhkan itu dokter, suka makan benda sampai pernah mur itu dimakan dokter. Besi itu, mur-mur besi itu, sekrup mir itu. Iya. Ya ampun. Oke. Terus? Terapi ya dok ya. Oke. Ini juga kacau. Terus sekarang untuk kondisinya sekarang ini, kan dulu mamanya ngeluhkan pilek tiap pagi, tapi kalau sekarang sudah berkurang. Terus lebih ekspresif, suka mengajak temannya sendiri. Dulu itu kalau anak kecil mendekat itu ke anak kecil, tapi sekarang sudah laporannya ini enggak dok, mamanya bilang. Lebih suka meluk dan nyium anak kecil. Untuk kepatuhannya, oke. Kalau sebelum awal-awal terapi itu dokter lebih kayak lebih gemes-gemes sama anak kecil, sampai anak kecilnya itu takut sama Bista. Oke. Terus untuk kepatuhannya juga sekarang sudah bisa duduk lama. Terus untuk kontak matanya juga lebih sering. Untuk negatifnya, kondisi Bista tidurnya masih belum bisa, masih di atas jam 12 dok. Terus masih ini ada yang WA saya. Ya. Kok video terapisnya tidak dikeluarkan dok, kayak kemarin kok tidak kelihatan muka terapisnya. Aku juga tidak tahu Bu, mereka nggak menyalakan. Sudah dokter, sudah nyala dok. Videomu udah nyala, mereka tidak kelihatan, mungkin ketutup kalian di layarnya, nggak apa-apa lah. Oke. Kemudian lanjut lagi kok Gasa, tadi kan Avicenna kan ya. Oke. Terus ini dokter masih suka kunyah-kunyah baju, plastik, kertas, mainan, dan menolak makan sayur sama sekali. Buah hanya makan mangga dan apel. Terus sempat sedikit menolak aksa, tapi saat dicek aksa itu enggak apa-apa dokter, enggak alergi. Ini cuma menolak doang, enggak mau makan maksudnya gitu kan? Oke. Ya, enggak mau. Terus sampai kadang juga kan suka tertawa sendiri ya dok. Jadi kalau makan itu kadang tersedak karena muncul tertawa sendirinya itu. Tuh kalau pupnya ini masih tidak mau dipempas. Sebentar. Dia kalau pup di mana terus? Tidak pakai. Masih tidak mau pup. Oh, masih tidak mau pup jika tidak pakai pampers, dokter. Oke. Bingung harus dia pupnya piye. Oke, analisamu apa? Aku ada hal yang menarik ya, yang mungkin bisa membantu dia dengan cepat. Apakah kalian menyadari kalau anak ini undermetilasi? Iya, dokter. Coba kamu kasih cetirizine. Cetirizine ini umur 6 tahun ya. 1 tablet enggak apa-apa lah. 1 tablet boleh lah malam. Kamu coba dikasihnya selama 10 hari dulu deh, kita lihat. Karena tadi kan dia ada tanda-tanda itu undermetilasi. Ya. Kemudian yang pertanyaan lagi yang aku kepingin tahu ya, makan. Ya, tadi dia ada kesulitan makan enggak? Pilih-pilih dokter. Nah, nanti kalau kamu kasih cetirizine, itu ada efek samping. Efek sampingnya cetirizine itu anaknya jadi mau makan. Jadi kelaparan. Kenapa? Karena cetirizine itu salah satunya meningkatkan produksi asam lambung. Jadi anaknya lapar. Ya. Mungkin gara-gara itu nanti dia bisa lebih banyak makan. Kemudian kalau lihat anak dengan nilai perilakunya yang masih tinggi, dengan pilih-pilih makan, kita harus curiga anak ini alergi makanan. Alergi makanannya masih sangat kuat. Ya. Makanya dia kalau makan sesuatu sangat sensi, maka dia membatasi diri, tidak mau makan. Ini persis sama yang di training kita itu. Ya, sama. Oke, sekarang apa rencana programmu apa? Ya lanjut ini dok, lanjut untuk terapi alergi makanannya, sama yang untuk gangguan tidurnya nanti mau dicek kembali neurotransmitter, buka blok pineal sama nerve to calm down itu.
Koper, gimana Ya, kopernya? Kopernya Ya, nggak hati-hati. masalah, Dok. Oh, koper malah nggak apa-apa. Oke, good. Oke, Sama ada disbiosis juga. oke, good lah. Oh, ini masih baru ya, jadi ya kita masih jalannya ya masih seperti ini. Oke, boleh dilanjut lah. Kamu udah tahu juga. Ini masih perjalanan panjang ini. Kalau dari sisi kita masih perjalanan panjang. Oke, lanjut. Tapi nilainya udah bagus Lanjut, lah. Biandra. Ini juga baru, dokter. Baru mengikuti Terapikom 3 bulan ini, tapi sudah mengisi ATEK mulai bulan Juli 2020. Oke, terapi ATEK-nya mulai bulan Juli, terapinya mulai September. Oke, cuma ngisi ATEK. Oh, nilainya langsung begitu tambah terapi Bikom, perilakunya langsung susutnya banyak banget ya. Good ya. Positifnya ini kalau adiknya nangis bilang kasihan Bima, terus tapi tidak ditenangkan, dokter cuma bilang kasihan Bima gitu aja. Ya lumayan lah, sudah ada empati. Oke, good. Oke, terus Senin malam lebih melo, dok. Kemarin itu katanya mungkin papanya di rumah atau karena kan papanya di luar kota gitu, dok. Jadi lebih melo. Oh, Terus sekarang lebih maksudmu nurut. manja gitu, Pak. Lebih manja gitu, Pak. Ya. Mencari perhatian. Oke. Terus mulai 10 hari ini BAB-nya rutin, dokter, tiap pagi pukul 8 sebelum berangkat sekolah. Kalau dulu itu sangat susah, dokter. Kadang 5 hari sekali kayak gitu. Oke, good lah. Menyenangkan. Minggu ini emosinya lebih melo. Terus suka goda adiknya sampai dipukul. Masih sering gigit-gigit kuku. Terus kalau sama orang dewasa itu sering takut, dokter. Nggak, lebih ke orang tua, lebih ke orang yang lebih tua sih, dok. Sama saya juga kadang-kadang takut, dokter. Sama siapa? Saya, dok. Kau sama Nabila enggak? Cuma sama kamu tok takutnya. Saya belum pernah ketemu. Belum, Bu. Belum, dokter. Gini, coba lakukan analisa tensor. Apakah dia punya trauma psikologis? Aku kan nggak tahu ya, masa kecil ya, mungkin suatu ketika, aku juga nggak mau nuduh orang tua sih, enggak ya. Kadang-kadang kita kan ada sampai titik jenuh, titik jengkel ya, anaknya kan udah umur 6 tahun lah. Jadi mungkin aja di masa-masa kecil itu, wong kita nggak pernah di training jadi orang tua. Kita pas marah atau pas jengkel sama anak, mungkin kita melakukan hal sesuatu yang anak itu traumatis gitu sama orang-orang dewasa. Coba kamu lakukan analisa tensor. Kalau seandainya ketemu, coba kamu mainkan di ampul emotion. Bisa nggak kita mainkan di ampul emotion? Kemudian kamu lihat yang mendukung emotion itu neurotransmitter. Kamu cek neurotransmitternya dia, ya, dicek di neurotransmitter. Lebih melo. Hati-hati kalau ngasih oksitosin ya, karena sebetulnya kalau dilihat dari data ya, dari data ATEK, kita butuh oksitosin. Ya, tapi kalau dari melonya, hati-hati kamu ngasihnya. Anaknya bisa melo seminggu tuh, gara-gara kamu kasih oksitosin. Ya hati-hati ya, waspada loh. Ya, sosialisasinya tinggi soalnya masih ya. Oke. Terus ini dokter, minggu ini masih ada perilaku pipis sedikit di celana. Seperti dia itu malas bangun tidur pada saat pagi, dokter. Jadi ada pipisnya sedikit gitu, tapi nanti selanjutnya pipis di kamar mandi. Ini gak ada program khusus. Jujur gak ada program khusus ini ya. Gak apa-apa lah, kita terima dulu lah ya. Dibilang ngompol juga enggak lah kalau kayak gini ya. Ini bukan ngompol ini ya. Oke.